Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. wabarakatuh. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita pagi hari ini masih dalam keadaan yang sehat, masih dalam keadaan yang lengkap ya kan anggota tubuh kita, maka tak henti-hentinya kita mengucapkan syukur dengan melapaskan alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan para penerus perjuangan beliau dari dulu hingga akhir zaman. Nah, anak-anak Ustadz, hari ini kita akan persiapan untuk presentasi pekan depan. Nah, apa yang harus antum siapkan? Nah, jadi pekan depan nanti terutama yang presentasi nanti akan menyiapkan materinya. Nah, materinya kan sudah antum bikin dan sudah antum kumpul kan? Nah, lalu bagaimana Ustadz teknisnya? Nah, jadi hari ini kita akan bahas mengenai teknisnya, ya. Nah, di GCR itu sudah Ustadz lampirkan link link materinya, ya kan? Antum semua bisa mengakses link di mana lokasi PowerPoint dan videonya. Nah, jadi antum sudah bisa menyaksikan dan menyimak di situ. Nah, jadi bagi yang presentasi silahkan disiapkan materinya. Materinya berupa apa? PowerPoint yang kalian buat itu terserah mau kalian perbaiki atau apa. Nanti akan kalian presentasikan lagi di di pekan depan secara langsung lewat Zoom ini, ya. Nah, terus 10 menit lagi mati katanya. Aduh, tidak terupgrade nih. Nanti setelah ini mati kita lanjutin ya. Silahkan masuk lagi di link yang sama. Nah, Ustadz lanjutkan. Yang disiapkan adalah PowerPoint-nya, nanti akan presentasi. Nah, terus jalannya diskusi bagaimana Ustadz? Nah, jalannya diskusi nanti dipimpin oleh moderator. Moderator itu dari siapa? Dari luar kelompok. Kalau kelompok 1 yang maju berarti moderatornya dari kelompok 2. Siapkan nanti di kelompok 2 pilih 1 orang yang menjadi moderator. Begitupun nanti seterusnya. Ketika kelompok 2 maju, yang jadi moderator nanti kelompok 3. Nah, kelompok 3 maju, nanti yang jadi moderator adalah kelompok 1. Nah, terus silahkan nanti dibagi. Ini dicatat ya. Yang pertama nanti yang perlu disiapkan adalah siapa moderatornya. Otomatis harus di luar dari kelompok itu. Yang kedua, siapa yang presentasi. Jangan 1 orang saja yang presentasi, minimal 2 orang atau 3 orang atau 4 orang. Silakan berbagi, ya. Nah, terus yang berikutnya ada notulen. Notulen itu adalah orang yang mencatat jalannya diskusi. Contoh misalkan si Rasid Rida bertanya. Rasid Rida bertanya misalkan tentang hal apa sih itu mobilitas sosial. Kenapa kita harus melakukan mobilitas sosial? Sementara kita bisa duduk dengan anteng. Misalkan kata saya, Rasid Rida. Nah, itu nanti tugas notulen mencatat pertanyaannya. Nah, lalu nanti akan dijawab oleh narasumber atau yang mempresentasikan tersebut. Nah, dan juga notulen mencatat apa pertanyaannya dan apa yang dijawab oleh temannya dan siapa yang menjawab. Nah, makanya itu Ustadz ada lampirkan contoh laporannya. Nah, setelah selesai presentasi, waktunya bikin laporan itu selama 1 pekan. Pekan depan harus sudah selesai laporannya. Nah, laporannya tinggal ngisi dari format yang ada Ustadz sediakan. Nah, pertanyaannya apa, yang jawab siapa, jawabannya apa. Nah, seperti itu ya. Nah, terus yang apa Ustadz? Yang tidak presentasi tugasnya apa Ustadz? Nah, yang tidak presentasi sebelum pekan depan itu mempelajari materi yang akan kita bahas pekan depan. Nah, pekan depan kita akan membahas submateri mengenai mobilitas sosial. Antum pelajari tentang mobilitas sosial. Nah, terus antum list kira-kira apa sih yang kamu tidak ngerti atau yang ingin kamu tanyakan nanti.
Nah, silakan dicatat, nanti pekan depan silakan diajukan pertanyaan. Ya, nanti tetap akan dipimpin oleh moderator. Moderatorlah nanti yang akan mempersilahkan siapa yang ingin bertanya. Nah, tapi kalian sudah punya catatan. Nanti akan Ustadz rekap di situ sebagai penilaian siapa yang aktif bertanya, siapa yang aktif menjawab. Nah, yang menjawab nanti tetap moderator memberikan kesempatan kepada audien, bukan hanya kelompok saja untuk memberikan tanggapan. Jadi misalkan setelah kelompok satu menanggapi dari pertanyaan Rasid Rida tadi, mungkin ada tambahan yang ingin disampaikan oleh kelompok lain. Nah, boleh saja. Nanti tinggal diatur oleh moderator jalannya diskusi. Nah, jadi pekan depan itu khusus 1 jam kita diskusi. Nanti Ustadz minta waktu 10 menit aja di akhir untuk kita menarik kesimpulan ya. Nah, jadi 50 menit nanti itu khusus waktu untuk kalian diskusi. Nah, Ustadz berharap antum belajar sungguh-sungguh ya. Meskipun itu jalannya diskusi, Ustadz berharap ada kesadaran dari diri antum untuk mempelajari materi tersebut. Ya, jangan sampai karena aku nggak presentasi juga, nggak usah aku belajar. Ngapain aku belajar? Nah, ngapain aku mempelajari fungsi DPR aja? Tahu-taunya ternyata fungsi DPR itu cuma satu, cuma nyusahin rakyat ya. Padahal, ya kan? Nah, padahal fungsi DPR itu ada 3, Ustadz ya. Nah, itulah enaknya kalau orang belajar. Dia tidak hanya asal ngomong ya kan, tidak mudah untuk dibodohi. Jadi fungsi DPR itu ada 3. Yang pertama adalah fungsi budgeting atau penganggaran. Yang kedua adalah fungsi regulasi, yaitu adalah membuat peraturan. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan, yaitu mengawasi jalannya undang-undang. Nah, 3 itu sebenarnya fungsi dari DPR. Mengapa ternyata ada yang keempat fungsinya, yaitu adalah menyusahin rakyat. Nah, ya kan enak kalau kita tahu, tapi kalau kita tidak tahu gimana? Nah, itu fungsinya kita belajar ya. Dengan fungsinya belajar itu harapannya nanti kalau antum menjadi pejabat ya antum tahu lah bisa memperbaiki negeri ini untuk lebih baik lagi. Kalau toh antum ternyata tidak jadi pejabat pun antum jadi warga negara biasa, maka antum akan menjadi warga negara yang baik, ya kan? Ya, jadi warga negara yang bisa memilih, ini siapa nih yang berisik nih? Bisa memilih wakil rakyatnya yang bisa benar-benar amanah, bukan hanya karena misalkan dikasih serangan uang pajar misalkan. Jangan sampai seperti itu ya, atau hanya karena dikasih kaos, atau hanya karena dikasih misalkan uang 50.000, antum berikan suara antum untuk orang-orang seperti itu. Nah, makanya dari situ itulah fungsinya dari kita belajar, terutama belajar mengenai tata negara kita, ya. Nah, Ustadz mau kasih lihat dulu mengenai lembar penilaiannya. Gimana nih ngecilinnya? Nah, itu nanti kalian silahkan di-download ya. Itu sudah Ustadz lampirkan, silahkan di-download. Kalau tidak bisa di-download, nanti perwakilan satu orang japri Ustadz di WA, nanti Ustadz kirimi lewat WA. Nah, ini nih. Nah, laporannya nanti seperti ini. Dibuatnya bagaimana? Silakan antum ketik, nanti dikirim ke Ustadz dalam bentuk PDF ya. Nah, mengapa harus PDF Ustadz? Agar Ustadz tidak bisa merubah. Nah, jadi fungsinya PDF. Kalau antum kirim Word, nanti Ustadz rubah bisa kan? Nah, jadi laporannya nanti materinya tentang apa? Misalkan nanti pekan depan materinya tentang mobilitas sosial. Ditulis kelompoknya kelompok misalkan kelompok 1 tim A dan tim B. Nah, pembagian tugasnya, moderatornya siapa dari kelompok 2, notulennya siapa, narasumbernya siapa. Sisanya misalkan pendukung saja. Nah, terus nanti pertanyaannya apa? Nah, pertanyaannya terus pertanyaan itu dari siapa dan kelompok berapa. Nah, dijawab oleh siapa? Nah, terus dijawab oleh siapa ini oleh siapa? Jawabannya apa? Sini jawabannya
dijawab oleh siapa. Kalau di sini pertanyaannya, pertanyaan ini dari siapa. Nah, begitu pun seterusnya. Ya. Kita batasi nanti untuk pertanyaan itu satu sesi hanya satu kelompok. Jadi kalau sudah satu kelompoknya itu bertanya, maka yang lain dari kelompoknya tidak boleh lagi bertanya. Kecuali dari tim yang lain. Misalkan dari tim B mau bertanya boleh. Kalau dari tim A-nya sudah bertanya nggak boleh lagi. Nah, hanya boleh menambahkan jawaban. Jadi itu yang boleh. Nanti tetap Ustadz nilai, tetap ditulis di sini siapa yang menambahkan jawabannya ya. Misalkan ada dari kelompok 2 tim B misalkan menambahkan jawaban mengenai pertanyaan nomor 3. Nah, boleh silakan nanti dicatat di sini. Nah, nanti yang aktif bertanya di sini akan Ustadz rekap untuk nilainya. Nanti tinggal setelah itu tanggal berapa, notulennya siapa. Nah, jawaban maksimal 4 baris. Nah, jadi kalau jawabannya panjang silakan antum rangkum ketika jadi laporan. Jangan copy paste ya. Mentang-mentang mobilitas sosial itu apa? Habis itu ketik Google mobilitas sosial. Jawabannya satu halaman. Nah, jadi jangan seperti itu ya. Karena Ustadz baca ya. Jadi Ustadz bacai nanti hasilnya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh diaktifkan mic-nya. Nah, terus juga di sini sudah Ustadz lampirkan di link ini. Link ini adalah link untuk kalian mengakses materi. Nah, materinya sudah ada. Nah, di sini ya. Nah, terus ternyata masih ada yang belum ngumpul ya. Jadi kemarin sudah Ustadz teruskan sama wali kelas kalian bahwa ada yang belum mengumpul. Nah, bagaimana dengan yang belum mengumpul ini Ustadz? Nah, nanti yang belum mengumpul, kan ada tuh yang belum mengumpul tugasnya. Ya kan, kemarin sudah Ustadz kirim listnya, ya kan, sama wali kelasnya masing-masing. Dan insya Allah sudah tahulah yang belum, ya kan, dan antum sudah baca. Yang belum itu tetap Ustadz tunggu, ya. Yang belum mengumpul, sila Ustadz tunggu. Dari list itu baru Na'azam yang ngumpul. Karena Nazam sudah selesai, otomatis sisanya itu tetap satu kelompok sama si Rizal ya. Rizal apa siapa sih? Ustaz lupa. Pokoknya yang di share itu, listnya itu tinggal satu kelompok saja lagi berarti. Nah, Ustadz tunggu dalam waktu 1 pekan ini, silahkan diselesaikan. PowerPoint-nya silahkan diselesaikan, dan videonya silahkan diselesaikan. Ya, mudah aja kok bikinnya, tinggal kalian bikin video, habis itu tinggal direkam. Lebih enak lagi direkam layar aja, ya. Jadi kayak Ustadz itu biasanya bikin video itu Ustadz cuma rekam layar aja. Jadi layar Ustadz rekam, terus tinggal Ustadz ngomong. Jatuh mic-nya. Jadi slide-nya Ustadz munculin di komputer, tinggal Ustadz ngomong aja. Nah, jadi itu lebih simpel. Nah, nanti kalau sudah selesai, tinggal diedit. Bagian mana yang mau diedit, bagian mana yang mau diperbaiki atau dihilangkan. Nah, itu sangat mudah. Nah, rekam layarnya pakai apa Ustadz? Banyak aplikasi-aplikasi rekam layar di internet ya. Kalau ada yang nggak punya, Ustadz ada punya. Silakan aja di Japri Ustadz, nanti Ustadz beri. Nah, aplikasi ngedit fotonya, ngedit videonya apa Ustadz? Ada juga Ustadz pakai Mopapi. Nah, antum juga kayaknya udah bisa kok bikin. Bahkan beranimasi lagi. Nah, Ustadz aja bikin kada beranimasi kan. Mungkin itu ya. Nah, satu pesan Ustadz untuk antum semua. Karena kita ini belajarnya lewat daring, ya kita belum tahu kapan kita ini akan turun. Ya kan? Kita berdoa aja semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga jauh daripada yang namanya COVID-19. Nah, dan semoga juga daerah wilayah Banjarbaru dan sekitarnya nanti cepat zonanya berubah dari yang sekarang itu zona oranye berubah menjadi kuning. Nah, kalau sudah zona kuning nanti kemungkinan besar kita adalah untuk kemungkinan turun. Tapi kalau masih oranye itu masih kalau sesuai aturan masih belum dibolehkan karena syarat kita turun sekolah itu harus minimal kuning atau hijau. Nah, kecuali nanti kita nggak ngikuti aturan itu. Nah,
itu bisa aja turun, tapi ya konsekuensinya nanti ditanggung sendiri gitu. Kalau ternyata ada klaster baru, klaster pondok, misalkan HGBS, nauzubillah kan. Nah, nah, Ustadz kemarin menyaksikan video yang disampaikan oleh Raditya Dika. Ada yang kenal Raditya Dika? Nah, jadi di video itu Raditya Dika menceritakan tentang yang namanya opportunity cost. Nah, jadi dia katanya belajar sama dosennya, dosennya menjelaskan mengenai opportunity cost. Nah, opportunity cost itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah biaya kesempatan. Nah, jadi dosennya Raditya Dika itu menjelaskan bahwa setiap eh, pilihan yang kita ambil maka akan ada kesempatan yang hilang dari kesempatan yang tidak kita pilih. Nah, sebagai contoh misalkan kita sebagai kita misalkan mau membuat usaha menjadi pedagang atau membuka usaha jualan sate misalkan. Nah, terus ketika kita memilih mau jualan sate, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk membuat usaha yang lain. Misalkan mau membuka warnet. Nah, meskipun misalkan membuka sate itu rumah makan sate itu misalkan budgetnya adalah 150 juta dengan pendapatan satu bulannya 50 juta, mungkin saja dengan kita bikin warnet dengan modal yang sama, dengan jumlah karyawan yang sama, dengan waktu yang sama, kita mendapatkan income atau keuntungan lebih besar daripada kita bikin rumah makan sate. Bisa saja 60 sampai 70 juta. Nah, jadi dari cerita tersebut kata Raditya Dika, dosen itu tidak hanya menceritakan tentang itu, tapi itu menjadi prinsip buat dia dalam menjalankan hidupnya. Mengapa demikian? Karena setiap apa yang dia lakukan itu akan menghilangkan kesempatan-kesempatan yang lain. Sebagai contoh, bagi antum yang suka misalkan main game, 5 jam main game, maka 5 jam main game itu antum akan bisa gunakan 5 jam itu untuk mempelajari hal-hal yang baru. Ya enggak? Atau melakukan sesuatu yang belum pernah antum lakukan. Atau 5 jam itu bisa antum gunakan untuk misalkan membuat atau mempelajari sesuatu yang antum belum bisa. Nah, maka dari itu pilihan ada di kita. Ketika kita memutuskan untuk misalkan 5 jam itu untuk rebahan, maka kita akan kehilangan kesempatan yang lain untuk melakukan dengan waktu yang 5 jam itu. Ya, misalkan antum suka main apa? Yang lagi rame ini game apa? Among Us. Nah, antum main Among itu 5 jam, misalkan nih, antum main 5 jam, maka antum akan kehilangan kesempatan 5 jam itu sebenarnya bisa antum gunakan untuk hal-hal yang lain, yang tentunya lebih bermanfaat daripada itu. Nah, 5 jam antum gunakan main game, 5 jam antum gunakan untuk rebahan, bisa sebenarnya antum gunakan untuk murojaah, menambah hafalannya. 5 jam bisa antum gunakan untuk melakukan sesuatu yang baru. 5 jam antum gunakan untuk bisa melakukan hal-hal yang dulu antum takuti, untuk antum lakukan. Maka dari itu pesan Ustadz, waktu antum yang ada itu silakan digunakan untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat untuk antum. Jangan sampai waktu itu antum gunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Karena kalau kita gunakan untuk hal-hal yang sia-sia, maka waktu itu tidak bisa balik lagi, nak. Ya kan, kita sudah kehilangan waktu itu dan waktu itu tidak bisa balik lagi, ya kan? Dan sayang. Dan ketika nanti kita meninggal dan menghadap Allah, apa yang ditanya? Umur salah satunya. Umur itu digunakan untuk apa? Umur yang diberikan oleh Allah itu digunakan untuk apa? Apakah untuk hal-hal yang sia-sia atau bahkan untuk melakukan dosa dan maksiat? Nah, maka dari itu Ustadz berpesan, jangan sampai waktu kalian, terutama antum di rumah, sangat banyak yang bisa kalian lakukan. Kalau di pondok mungkin waktu kalian itu sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan di pondok, ya kan? Nah, kalau di pondok mungkin sudah teratur jadwalnya. Kalau di rumah ini yang tidak teratur, Ustadz lihat ya. Yang ini aja Ustadz ucapkan terima kasih nih yang hadir 24 orang yang sesuai jadwal yang kita bikin. Nah, jadi Ustadz berharap waktu itu silakan digunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika waktunya belajar, gunakan waktunya belajar.
waktunya istirahat, gunakan waktunya istirahat. Nah, karena kalau kalian melakukan sesuatu, misalkan nih, saya mau rebahan aja nanti aja belajarnya, habis zuhur misalkan. Nah, maka dari waktu pagi jam 8 sampai jam 12 itu kalian sudah kehilangan waktu kalian, ya kan, untuk sesuatu yang sia-sia. Nah, maka dari itu apapun yang kalian lakukan, kalian bertanggung jawab untuk itu. Dan yang kalian lakukan itu setiap, misalkan nih Ustadz melakukan mengajar ini, maka akan Ustadz kehilangan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang lain. Iya enggak? Bisa saja Ustadz misalkan mengerjakan sesuatu yang mungkin lebih bermanfaat. Tapi karena tanggung jawab Ustadz mengajar, maka akan Ustadz tetap lakukan. Meskipun kesempatan Ustadz untuk melakukan yang lain itu hilang. Nah, begitu juga dengan antum. Ya. Nah, sampai di sini paham maksud Ustadz ya? Nah, maka dari itu, apa yang kalian lakukan, kalian bertanggung jawab atas itu semua. Ya, jadi pastikan apapun yang kalian kerjakan itu bermanfaat dan tidak sia-sia. Atau hanya menghabiskan waktu saja. Saya mau main game aja. Main game boleh-boleh saja, tapi ingat waktu. Mungkin ya setengah jam main gamenya. Atau cuma 20 menit. Jangan main game aja seharian. Atau 5 jam, 4 jam. Nah, itu sangat membuang-buang waktu. Lebih baik kalian baca buku, misalkan yang pasti sudah menambah wawasan kalian, menambah ilmu pengetahuan kalian, menambah kosakata kalian, atau menambah misalkan murojaah hafalannya. Nah, itu juga lebih baik. Atau misalkan membantu orang tua memasak di dapur. Nah, secara tidak langsung kalian akan belajar bagaimana memasak. Nah, dan itu akan berguna sekali nanti ketika kalian dewasa. Ya kan? Atau nanti ada yang misalkan setelah SMP ini nanti melanjutkan sekolah di Jawa yang jauh dengan orang tuanya, kalau kalian punya keterampilan sendiri dalam mengolah diri kalian, terus kalian bisa memasak dan lain sebagainya, maka itu akan sangat membantu ketika kalian hidup nanti sendiri. Nah, mungkin itu ya nasihat-nasihat dari Ustadz. Kembali kita ke tugas tadi. Ustadz berikan kesempatan buat antum bagi yang ingin bertanya, monggo diaktifkan mikrofonnya. Monggo, silakan. Mungkin Rasid Rida ada yang ditanyakan mengenai pekan depan. Jadi kita nanti IPS ini seterusnya kita akan nge-zoom aja. Ya. Ada yang ditanyakan? Yang pekan depan presentasi, Ustadz pengen dengar dong siapa? Sudah siapkan? Si Rian, mana Rian nih? Nggak ada kah Rian? Yang satu kelompok sama Rian, boleh aktifkan mikrofonnya. Kapten. Hah? Kapten mana kapten? Rian. Abror kah? Abror lo satu kelompok sama Bukan. Rian? Oh bukan. Enggak, bukan. Sama Kois. Hah? Sama Kois. Oh sama Kois. Rasanya siapa ya? Ustadz lupa nah. Remon apa Rehan sih? Rehan ya? Itu ya Remon. Oh Remon. Rehan Nah. kelompok 3 tuh. Oh iya. Nanti Remon diingetin si kelompoknya agar dipersiapkan karena tim antum nanti baik tim A dan tim B akan presentasi dan itu dibagi dua nah ya. Jangan yang tim A presentasi nanti di tim yang B-nya itu lagi yang presentasi. Jangan, harus dibagi. Nanti dari dua tim itu sesuai kelompoknya yang sudah dibagi. Nanti silakan disiapkan yang mana notulen dari tim A, mana notulen dari tim B. Nah, jadi teknisnya nanti yang jadi moderator, kita tunjuk aja ya kelompok 2 siapa? Ustadz minta yang bersedia dulu kelompok 2. Yang jadi moderator nanti. Ayo, yang Lutpan kelompoknya siapa aja Lutpan? Tolong disebutin, Ustadz nggak hafal. Biar Ustadz pilih satu yang ada di Zoom ini. Halo Lutpan. Kelompok Ustadz Abdan, Adib, Aidil, Nako, Deo, Feldi, Umam, Ihya, Rasya, Atalah, Yusuf. Rasya Atalah, Yusuf. Ustadz mintakan si siapa ya?
Yusuf aja deh yang mimpin nanti jalannya diskusi, ya. Halo Yusuf. Yusuf. Oke Yusuf, sip ya. Gak apa-apa, nanti belajar ya, sama-sama belajar kita. Jadi nanti jalannya diskusi seperti ini Yusuf. Nih, nanti Yusuf akan memimpin dua tim itu untuk presentasi. Nah, jadi seperti biasa kalau memimpin diskusi pembukaan dengan mengucapkan sholawat, habis itu memperkenalkan ini si Abrur nih ngapain. Nah, terus diperkenalkan kelompoknya yang maju. Misalkan kelompok 1 tim A ini adalah anggotanya ini. Nanti akan disampaikan yang pertama oleh misalkan si Rian. Nah, kepada Rian waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, terus yang megang slide-nya siapa Ustadz? Nanti yang megang slide-nya Ustadz berikan kepada masing-masing kelompok. Nanti akses share screen akan Ustadz buka, ya. Jadi antum Yusuf nanti cuma ngomong aja, nggak perlu megang slide. Nah, yang megang slide nanti tetap dari yang presentasi. Misalkan contoh Ustadz jadi moderator nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman semua, kembali kita dalam pembelajaran IPS. Hari ini kita agak sedikit berbeda dengan yang lainnya. Kita hari ini akan presentasi. Nah, dari kelompok 1 tim A dan tim B. Nah, jadi pada yang presentasi pertama ini dari kelompok 1 tim A terlebih dahulu. Misalkan orang-orangnya adalah yang pertama si Rian. Jadi nanti moderator itu harus menyatat siapa aja kelompok yang tim A ini. Harus tahu tim B-nya siapa. Nah, maka saya persilahkan kepada tim A dari kelompok 1 Sirian untuk memaparkan presentasinya. Diberikan waktu 5 menit dari sekarang. Nah, diberikan waktu 5 menit misalkan. Nah, terus ketika sudah selesai, selanjutnya akan disampaikan kembali misalkan ternyata narasumbernya tidak hanya Rian, ada lagi yang lain, Rasid Rida misalkan. Dilanjutkan oleh si Rasid Rida misalkan. Nah, ketika itu sudah selesai, nah akan saya buka sesi tanya jawab kepada teman-teman semua yang ingin bertanya. Jangan lupa sampaikan namanya. Okay. Nah, jangan lupa disampaikan namanya, perkenalkan nama dan kelompoknya, dan dari tim A atau B. Misalkan contoh Rasid Rida, nanti dari kelompok 3 tim B ingin bertanya. Nah, teknis bertanyanya bagaimana? Silahkan misalkan raise hand. Nah, klik raise hand yang ingin bertanya. Nanti moderator yang memilih. Ya, saya persilahkan kepada Rasid Rida misalkan untuk membuka mic-nya dan bertanya. Nah, yang lain tidak boleh. Nah, Rasid Rida dari kelompok mana? Nanti pertanyaannya apa? Nah, kalau sudah, nah tugas notulen mencatat. Nah, dan juga moderator harus tahu, jangan sampai nanti, nah tadi pertanyaannya apa yuk? Ya, nah, jadi ambil dicatat juga. Oh dia nih tanya ini nanti. Baru nanti terserah mau ditampung dulu pertanyaannya sampai 3, lebih baik ditampung saja dulu nanti dibuka sampai 4 pertanyaan. Setelah 4 pertanyaan nanti dibuka, baru nanti diberi waktu untuk kelompok 1 dari tim A untuk menyusun jawabannya. Ya, karena Ustaz tahu antum semua tidak pro, tidak mungkin ketika ditanya langsung bisa jawab, ya kan? Nah, ketika diberi waktu tersebut, maka dilanjutkan presentasi oleh kelompok B dari kelompok B dari kelompok 1 dari tim B-nya. Nah, jadi ketika kelompok 1 dari tim A itu sudah mendapatkan pertanyaan, dia diberikan waktu untuk menjawab. Nah, baru dipersilahkan. Nah, selanjutnya kita lanjutkan diskusi atau pemaparan dari kelompok 1 tim B untuk meneruskan materinya. Nah, baru nanti kepada misalkan si Nayaka waktu dan tempat kami persilahkan misalkan. Nah, baru nanti dilanjutkan oleh pemaparan dari kelompok 1 tim B-nya. Setelah selesai buka lagi sesi tanya jawab 4 soal atau 4 pertanyaan. Nah, ketika itu sudah dapat 4 pertanyaan, nanti barulah dilanjutkan ke kelompok 1 tim A. Baru tim A nanti yang
menjawab pertanyaannya. Nah, disitulah nanti ada diskusinya. Ketika sudah dijawab satu soal misalkan, bagaimana yang bertanya apakah jawabannya sudah terjawabkan? Ya, sudah cukup misalkan. Mungkin ada teman-teman yang lain ingin bertanya, tidak ada, cukup. Oh, oke, kalau begitu berarti kita nyatakan bahwa pertanyaan dari saudara A dinyatakan selesai. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Silakan kepada narasumber untuk menjawab. Nah, seperti itu ya. Nah, kira-kira ada gambaran sudah? Yusuf, kira-kira ada gambaran untuk menjadi moderator? Tahu Hamzah. Wah, Ustadz sudah panjang lebar jelasin. Ya, sudah ada gambaran ya? Ya, enggak apa-apa. Kita sambil belajar. Tapi Ustadz ya, Yusuf bersedia aja kan jadi moderator? Setengah ikhlas, setengah kada ikhlas itu aja. Setengah ikhlas, setengah kada ikhlas. Oke, Yusuf kita pending dulu deh nanti untuk kelompok pertemuan berikutnya. Ustadz mintakan, nah tapi antum nanti tetap dapat jatah jadi moderator. Untuk yang percobaan pertama ini, biar ada contoh. Biar ada contoh, nanti akan Ustadz yang mau moderatori. Biar ada contoh ya. Pekan depan nanti langsung Ustadz moderatornya. Oke, nanti Ustadz berharap calon-calon moderator berikutnya itu bisa mencontoh ya. Oke, mungkin itu. Ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira? Cukup jelas ya? Nah, terus yang video-video yang sudah dibikin itu buat apa Ustadz? Nah, jadi video-video yang sudah kalian bikin itu kalau mau di-upload di YouTube silahkan. Silahkan di-upload di YouTube. Linknya nanti silahkan dikirim di komentar. Di komentar ini loh. Di komentar penugasan yang hari ini Ustadz share. Nah, terutama yang pekan depan nanti maju. Nah, silakan klik di sini. Misalkan linknya adalah ini, misalkan linknya ini. Nah, terus nanti silakan disimak masing-masing ya sebelum pekan depan kita presentasi. Jadi pekan depan nanti presentasi semua sudah belajar mengenai materi apa yang ingin kita bahas. Nah, kalau Ustadz dulu itu waktu belajar. Nah, esok misalkan materinya tentang apa? Besok materinya misalkan tentang demokrasi dan HAM. Maka Ustadz mempelajari dulu materi mengenai demokrasi dan HAM itu. Oke. Nah, terus setelah Ustadz mempelajari materi itu, bagian mana sih yang Ustadz tidak ngerti? Baru Ustadz bikin catatan. Nah, baru itu yang Ustadz tanyakan. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, nanti yang pekan depan silahkan nanti ditulis di sini. Ya, link yang diuploadnya. Kalau nggak mau ngupload juga nggak apa-apa karena sudah Ustadz lampirkan di sini. Nih, berarti nanti teman-teman silakan ngaksesnya di sini. Nah, kalau di sini kan agak berat nih ngekliknya, ya kan karena di drag. Nah, kalau di YouTube kan lebih ringan loadingnya. Nah, kalau mau diupload di YouTube silahkan. Ustadz tidak ngupload di YouTube Ustadz karena itu adalah karya kalian. Mungkin kalian mau naruh di YouTube kalian kan. Nah, nanti silahkan saja, ya kan. Nah, terus yang pekan depan nanti Ustadz munculkan lagi seperti ini. Nanti linknya silahkan yang maju pekan depannya lagi ditulis di sini. Kalau mau mengupload di YouTube videonya yang sudah dikumpul. Kalau tidak mau, enggak apa-apa. Ini tetap akan Ustadz lampirkan nanti. Jadi antum semua sebagai audiens atau peserta dari diskusi tetap bisa menyimak materi. Selain yang di YouTube ditampilkan oleh teman-temannya, tetap bisa diakses kalau itu tidak ada di link yang ini. Oke, cukup jelas ya? Rasa Rida, cukup jelas? Ya, jelas apa jelas? Coba, kalau jelas diulang apa yang Ustadz sampaikan tadi. Sudah tahu Ustadz. Ulun pokoknya iya aja Ustadz saya. Oke, ada yang mau bertanya? Monggo silakan. Dari kelompok 2, mungkin 3. Atau kelompok 1? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya terasa cukup.
dari Ustadz ya, karena kita lewat 4 menit sudah. Karena Ustadz tidak boleh korupsi waktu kalian, ya kan? Nah, kalau tidak ada yang bertanya, Ustadz tutup. Cukup ya? Cukup, oke. Demikian mungkin yang dapat Ustadz sampaikan. Salah hilaf, Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.